Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Ahmad Santoso, MKIKOM, sebagai dosen kuliah konten kreatif production UIN SSC Syekh Nurijadi Cirebon. Perkenalkan, nama saya Syarif Nuruddin, kelas B6 semester 3, mahasiswa UIN SSC Syekh Nurijadi Cirebon. Kali ini saya akan menampilkan suatu presentasi dengan tema membedah kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim, yaitu etika orang berilmu dan mencari ilmu. Karena presentasi ini semoga Bapak dosen terutama berkenan. Baiklah, kita mulai saja presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim, etika orang-orang berilmu dan pencari ilmu, merupakan salah satu karya fenomenal dari Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Sebagaimana para ulama dan juga kiai-kiai pesantren secara umum, beliau meneruskan tradisi keilmuan yang bercorak multidisipliner. Beliau memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan. Beliau, Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, banyak memberikan semacam petunjuk atau wejangan mengenai bagaimana kehidupan Islami berbasis kerakyatan itu dilaksanakan. Kiai Haji Hashim Asy'ari berbicara tentang berbagai topik seperti halnya pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, teologi, aqaid Islamiyah, kemudian kepedulian sosial, syu'un ijtimaiyah, dan bahkan persatuan nasional, ittihad wataniyah. Dan kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim merupakan salah satu dari karya beliau yang berfokus menjelaskan tentang etika-etika yang harus dipenuhi oleh seorang alim, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang dosen bahkan, dan juga etika bagi para siswa, para murid, para santri, dan juga para mahasiswa. Kitab ini tebalnya adalah 110 halaman dengan penerbit Maktabah At-Turath Al-Islami Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, tahun penerbitan 1415 Hijriah. Deskripsi daripada kitab ini membahas etika orang berilmu dan juga pencari ilmu dengan tujuan memberikan panduan tentang keutamaan ilmu dan juga etika dalam belajar mengajar. Semoga semua yang melihat video ini akan semakin menjadi semangat di dalam belajar dan juga semakin beretika di dalam proses pembelajaran. Dalam menuliskan karyanya, beliau Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari banyak dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran dari Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang penulis kitab yang sangat fenomenal dan bahkan sampai sekarang masih dikaji di pesantren-pesantren. Beliau adalah penulis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran daripada Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Adab Al-Alim wal Muta'alim. Di antaranya adalah keutamaan ilmu untuk meraih keridhaan Allah. Kemudian sederhana dalam gaya hidup saat belajar. Jadi secara dominan kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim ini referensinya adalah kitab Ihya Ulumuddin dan Mau'izatul Mu'minin karya Al-Imam Al-Ghazali. Struktur kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim ini terdiri dari 3 bagian utama. Kalau kita lihat,
Yang pertama adalah keutamaan ilmu dan belajar. Kemudian yang kedua membahas tentang etika pencari ilmu. Dan yang ketiga membahas tentang etika bagi yang telah menjadi alim. Seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, ataupun seorang dosen. Kita sebagai para pelajar sudah tidak asing lagi tentang keutamaan ilmu, dan ini juga dibahas di dalam bab pertama dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim. Jadi dalam kitab tersebut ada pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan juga keutamaan mengajar. Di samping itu juga ada pembahasan tentang dikhususkan untuk ulama yang mengamalkan ilmunya. Etika pencari ilmu dibahas di dalam bab kedua sampai bab keempat. Jadi di dalam kitab ini yang pertama dibahas etika terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua dibahas etika terhadap guru. Yang ketiga dibahas etika dalam kaitannya dengan mata pelajaran. Jadi etika tersebut adalah bukan hanya ketika kita berhadapan dengan seorang guru saja, ketika kita berhadapan dengan seorang kiai saja. Ini merupakan satu warning, ini merupakan satu suatu yang urgent, karena etika itu juga terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap kaitannya dengan mata pelajaran. Etika bagi al-alim juga tidak ketinggalan dibahas dan dijelaskan oleh Hadratus Syekh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya dari bab 2 sampai bab 4 dibahas etika bagi para pencari ilmu. Dan di sini di dalam bab yang kelima sampai bab ke-8 dibahas tentang etika bagi al-alim. Yang pertama, etika seorang alim terhadap diri sendiri. Yang kedua, etika dalam bidang ilmu yang dikuasainya. Yang ketiga, etika terhadap murid. Yang keempat, etika terhadap kitab-kitab atau buku pelajaran. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk diketahui. Kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim merupakan suatu kitab yang fenomenal. Dan ini banyak diakui oleh para ulama, sehingga tidak heran ketika kita melihat di pondok-pondok pesantren sampai sekarang kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim itu banyak dikaji, banyak didalami oleh para santri. Karena memang karya beliau ini diakui banyak ulama. Jadi karya ini diakui setelah mendapatkan pengakuan dari ulama. Contoh pengakuan terhadap kitab ini yaitu dari ulama Hijaz di Timur Tengah. Sedangkan kita, orang-orang Indonesia, santri-santri Indonesia, kalau tidak mengenal kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim, maka saya kira sangat rugi sekali. Karena notabene kita adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan kita adalah santri-santri daripada beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kesimpulan yang saya dapatkan dari membedah kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di antaranya adalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu masih sangat relevan di era digital dan juga media sosial. Dan yang kedua, pentingnya memilih sumber ilmu yang benar dan beretika. Jadi ketika kita tersebut adalah akan memulai suatu pembelajaran, akan memulai suatu kegiatan taklim wal muta'alim, maka harus memilih sumber ilmu yang benar dan juga yang beretika. Supaya apa yang kita dapatkan adalah
menjadi manfaat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan memilih sumber ilmu. Demikianlah presentasi singkat ini, dan terima kasih kepada yang sudah menontonnya. Semoga dengan melihat video ini, terutama saya punya harapan dengan membedah kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim ini, semangat kita menjadi semakin tinggi dan juga etika kita di dalam pembelajaran semakin baik, karena memang mencari ilmu itu merupakan satu kewajiban bagi umat Islam, baik itu laki-laki dan juga perempuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Semoga dengan ini semua kita mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barakah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengkaji kitab ini kita mendapatkan berkah daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diakui menjadi santri beliau dunyan wa ukhran. Amin Allahumma amin. Saya kira sekian saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan, terutama kepada Bapak dosen. Saya pribadi meminta untuk koreksi dari presentasi ini, karena ini merupakan tugas pertama saya di dalam mata kuliah konten kreatif production UIN SSC. Terima kasih sebelumnya, terima kasih atas ilmunya Bapak dosen, dan juga terima kasih atas bimbingan dan koreksinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.